Halo, teman-teman. Pernahkah kalian bertanya-tanya, negara mana yang paling bersih dari korupsi? Negara yang bebas suap, bebas pungli, pokoknya bersih dari segala macam pelicin deh. Kayak utopia banget ya. Tapi ternyata, negara-negara seperti itu benar-benar ada loh. Korupsi adalah masalah klasik yang menghantui banyak negara, termasuk Indonesia. Tapi di sisi lain dunia, ada negara-negara yang berhasil menekannya hingga ke tingkat yang sangat rendah. Nah, di video kali ini, kita akan menjelajahi negara-negara tersebut dan belajar dari kesuksesan mereka. Siap-siap untuk takjub dengan sistem mereka yang canggih dan integritas warganya yang tinggi. Dan yang paling penting, kita akan cari tahu juga, di mana sih posisi Indonesia dalam peringkat global. Yuk, kita mulai. Negara pertama yang akan kita bahas adalah Denmark. Negara yang selalu menjadi juara bertahan di peringkat teratas negara terbersih dari korupsi. Bayangin, teman-teman, Denmark ini udah kayak langganan juara kelas gitu deh. Tapi, apa sih rahasianya? Pertama, Denmark punya sistem pemerintahan yang sangat transparan. Semua informasi publik bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Jadi, nggak ada yang ditutup-tutupi. Semua serba terbuka. Kayak hubungan kita ya. Kedua, kebebasan pers di Denmark sangat kuat. Media di sana berani banget ngebongkar kasus korupsi, nggak peduli siapapun pelakunya. Jadi, para pejabat pada takut buat korupsi deh. Ketiga, hukuman bagi pelaku korupsi di Denmark itu berat banget. Nggak main-main, penjara menanti. Jadi, nggak ada yang berani main-main sama uang rakyat. Hasilnya, masyarakat Denmark percaya banget sama pemerintah mereka. Kepercayaan ini yang bikin Denmark bisa maju dan sejahtera. Selanjutnya, kita terbang ke negara Skandinavia lainnya, yaitu Finlandia. Negara ini terkenal dengan sistem pendidikannya yang top, dan juga sistem hukumnya yang super ketat dalam menangani korupsi. Serius deh, kalau soal korupsi, Finlandia ini nggak ada ampun. Di Finlandia, pendidikan anti korupsi udah ditanamkan sejak dini loh. Jadi, anak-anak di sana udah diajarkan untuk jujur dan anti korupsi sejak kecil. Nggak heran kalau mereka tumbuh jadi warga negara yang berintegritas tinggi. Selain itu, sistem audit keuangan di Finlandia juga sangat transparan dan ketat. Setiap sen uang rakyat diawasi dengan cermat, jadi nggak ada celah buat korupsi. Dan yang bikin ngeri, pengawasan terhadap pejabat negara di Finlandia itu super ketat. Setiap transaksi dan aset mereka diperiksa secara detail. Jadi para pejabat mikir 1000 kali deh kalau mau korupsi. Dari Eropa, kita pindah ke benua Oseania, ke negara yang terkenal dengan keindahan alamnya, yaitu Selandia Baru. Tapi, bukan cuma indah, Selandia Baru juga termasuk negara paling bersih dari korupsi loh. Salah satu kunci keberhasilan Selandia Baru adalah undang-undang transparansi keuangan yang sangat ketat. Semua transaksi keuangan pemerintah harus dilaporkan secara terbuka dan detail. Jadi, nggak ada yang bisa disembunyikan. Media di Selandia Baru juga berperan penting dalam memberantas korupsi. Mereka berani mengungkap kasus-kasus korupsi, bahkan yang melibatkan pejabat tinggi sekalipun. Hebat, ya. Selain itu, pemerintahan di Selandia Baru dikenal sangat efisien dan jujur. Para pejabat publiknya bekerja dengan profesional dan nggak neko-neko. Nggak heran kalau Selandia Baru jadi salah satu negara paling maju di dunia. Negara berikutnya yang akan kita bahas adalah Norwegia, negara Skandinavia yang kaya minyak. Nah, biasanya negara yang kaya sumber daya alam itu rentan sama korupsi kan? Tapi Norwegia ini beda, teman-teman. Norwegia punya sistem pengawasan yang super ketat dalam mengelola kekayaan minyak mereka. Setiap dolar yang dihasilkan dari minyak dikelola dengan transparan dan akuntabel. Laporan keuangan pemerintah Norwegia juga terbuka untuk publik. Jadi, semua orang bisa tahu kemana aja aliran uang minyak mereka. Transparan banget kan? Dan yang paling penting, Norwegia nggak segan-segan ngasih hukuman berat bagi pelaku korupsi. Mau pejabat tinggi atau pengusaha kaya, kalau terbukti korupsi, ya siap-siap aja masuk penjara. Negara selanjutnya ini pasti udah nggak asing lagi, yaitu Swiss. Swiss terkenal sebagai pusat keuangan dunia, tempat orang-orang kaya menyimpan uang mereka. Nah, dengan banyaknya uang yang berputar di sana, kira-kira Swiss bisa bebas dari korupsi nggak ya? Ternyata bisa, teman-teman. Swiss punya sistem perbankan yang diawasi dengan sangat ketat. Setiap transaksi keuangan di sana dipantau dengan cermat untuk mencegah pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. Selain itu, Swiss juga punya aturan hukum yang tegas dan gak pandang bulu.
siapapun yang melanggar hukum, termasuk kasus korupsi, pasti akan ditindak tegas. Nggak peduli dia pejabat, pengusaha, atau siapapun. Dan yang paling penting, Swiss punya budaya anti korupsi yang kuat. Masyarakat Swiss sangat menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Jadi, korupsi dianggap sebagai aib besar di sana. Dan negara terakhir yang akan kita bahas adalah tetangga kita sendiri, yaitu Singapura. Negara kecil ini memang terkenal dengan kebersihan dan ketertibannya. Tapi, tahukah kalian kalau Singapura juga termasuk negara paling bersih dari korupsi di dunia? Salah satu kunci sukses Singapura dalam memberantas korupsi adalah hukuman yang berat bagi para koruptor. Di Singapura, korupsi dianggap sebagai kejahatan serius yang bisa merusak negara. Jadi, hukumannya pun nggak main-main. Selain itu, Singapura juga punya sistem birokrasi yang sangat efisien dan minim suap. Semua urusan administrasi bisa diurus dengan cepat dan mudah tanpa perlu ngasih uang pelicin. Dan yang bikin iri, gaji pegawai negeri di Singapura itu tinggi banget teman-teman. Jadi, mereka nggak gampang tergiur untuk korupsi. Wah, kapan ya Indonesia bisa kayak gini? Nah, sekarang pertanyaannya, di negara kita tercinta Indonesia, ada di peringkat berapa? Pada tahun 2024, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami peningkatan, dengan skor naik dari 34 menjadi 37. Peningkatan skor ini mengangkat peringkat Indonesia ke posisi 99 dari 180 negara, lebih baik dibanding tahun sebelumnya, di peringkat 115. Meskipun mengalami peningkatan, skor 37 masih menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi yang perlu diperhatikan. Tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan negara-negara yang tadi kita bahas. Faktor penyebabnya, ya, masih banyak kasus suap dan gratifikasi. Penegakan hukum bagi pejabat korup masih lemah, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara juga masih rendah. Tapi teman-teman, jangan berkecil hati dulu. Bukan berarti kita nggak bisa berubah. Ada banyak langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan indeks ini, seperti memperkuat KPK dan lembaga pengawas lainnya, mendorong keterbukaan informasi publik, dan meningkatkan edukasi anti korupsi sejak dini. Jadi, negara-negara seperti Denmark, Finlandia, Selandia Baru, dan Norwegia berhasil mencapai tingkat korupsi yang sangat rendah karena sistem hukum yang kuat, transparansi tinggi, dan hukuman berat bagi pelaku korupsi. Sementara itu, Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam memberantas korupsi. Tapi, dengan perbaikan hukum dan peran aktif masyarakat, kita bisa menuju ke arah yang lebih baik. Apa pendapat kalian? Apakah Indonesia bisa mencapai indeks korupsi yang lebih rendah di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa.